Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 31. Li Tongzu duduk kembali di meja interogasi dan menyalakan rokok untuk dirinya sendiri. Ketika saya sedang merokok, saya terus menggaruk-garuk kepala, yang sepertinya membuat beberapa helai rambut memutih. Terkadang dia menghembuskan asap, terkadang dia menundukkan kepala dan bermeditasi, membuat orang merasa sangat kesulitan dan kusut. Chen Feng, apakah kamu sudah melupakanku? Kita bertemu saat itu. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Li Tongzu akhirnya berbicara. Namun pernyataan pembuka ini agak tidak terduga oleh Chen Feng. Kenapa kita masih berteman? Namun, dia memandang orang lain untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat mengingat orang nomor satu tersebut. Sederhananya, dia bertanya dengan tidak sabar, jangan terlalu sok, siapa kamu? Li Tongzu tersenyum dan berkata, kamu bisa dimaafkan karena tidak mengingat saya. Itu terjadi 10 tahun yang lalu. Saya berada di kantor Tuan Chen saat itu. Saya melihat Anda di kantor saya. Saat itu, Anda mengenakan seragam militer yang lurus. Kamu bertindak terlalu jauh. Chen Feng tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Dia mungkin hanya melihatmu sekali dalam situasi seperti itu. Lama sekali, pria ini memiliki ingatan yang sangat bagus. Namun, dia masih sedikit terkejut. Orang pertama yang mengenalinya di Qinzi adalah orang yang hanya dia temui sekali. Li Tongzu tidak bermaksud untuk berhenti, dan melanjutkan tanpa malu-malu, pada tahun-tahun itu, Tuan Chen sangat memperhatikan saya. Saya hanyalah seorang direktur kantor Departemen Umum Provinsi Qin. Karena saya menginginkan perhatian Tuan Chen, jadi, aku juga memperhatikanmu saat itu. Sanjungan ini membuat Chen Feng langsung merasa jijik. Oke, ayo kita hentikan, jangan sebutkan persahabatan yang tidak berarti sama sekali, oke. Li Tongzu tersenyum dan berkata, Tuan Chen pergi lebih awal, dan orang kecil seperti saya tidak memiliki kesempatan untuk memberi penghormatan. Saya sedikit senang bertemu Anda lagi hari ini. Chen Feng tidak dapat mendengarkan lagi dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk menyela, bisakah kamu menghentikannya dengan cepat? Kalau tidak ada apa-apa lagi, demi patua itu, segera lepaskan aku. Aku masih ingin pulang untuk makan malam. Pria ini berputar-putar, mengucapkan kata-kata menjijikkan, dan itu hampir membuatnya muntah. Wajah Li Tongzu menjadi gelap, dia melihat ke pintu dengan waspada, mematikan rokoknya di atas meja, dan kemudian berkata, saya akan memberitahu Anda apa yang ingin saya katakan secara langsung. Sudah lebih dari 10 tahun, dan saya baru saja dipromosikan. 1 tingkat dalam sistem. Saya berjuang keras untuk mendapatkannya, dan untuk kesempatan ini, saya menyinggung banyak keluarga besar Qinzi. Saya seorang anak pedesaan. Setelah lulus, saya mempertaruhkan hidup dan mati saya selangkah demi selangkah. Saya tidak seperti orang lain. Saya memiliki koneksi dan latar belakang untuk naik ke puncak, tetapi saya tidak punya apa-apa. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat terlalu banyak ketidakadilan, dan saya telah terlalu banyak menderita tatapan dingin. Jika saya tidak melakukannya telah ditemukan oleh Tuan Chen atas jasa saya yang berjasa, saya mungkin benar-benar berada di tingkat akar rumput. Saya akan melakukan ini selama sisa hidup saya. Sekarang, saya tidak punya pilihan lain. Banyak orang yang mengincar posisi saya, sangat ingin memeras saya keluar. Terutama keluarga besar di Qinzi, mereka selalu memeras saya. Saya merasa sedikit tidak nyaman. Jika Anda berhati-hati, Anda mungkin jatuh ke dalam jurang dan dikutuk. Selama bertahun-tahun, saya gemetar ketakutan karena takut saya akan melakukan sesuatu dan tertangkap. Namun, saya mencoba berkali-kali untuk melangkah lebih jauh, hanya untuk menemukan bahwa jalan saya benar-benar terhalang. Saya selesai. Saya tidak mau menjalani kehidupan yang menakutkan lagi, aku ingin menemukan jalanku sendiri. Chen Feng menyipitkan matanya dan secara kasar memahami apa yang dimaksud Li Tongzu. Dalam sistem, terus terang, itu bergantung pada latar belakang dan dukungan, dan sangat sulit untuk mendapatkan dukungan selain kekerabatan alami. Memang tidak mudah bagi anak miskin untuk mencapai posisi wakil direktur sendirian. Terus terang, saya sedikit beruntung. Namun seringkali, posisi kekuasaan yang sebenarnya tersebut justru dialokasikan oleh beberapa keluarga besar. Siapa yang punya lebih banyak dan siapa yang punya lebih sedikit bergantung pada kekuatan keluarga. Li Tongzu menempati satu, tetapi bukan anggota faksi manapun,
jadi dia secara alami berada dalam situasi yang sulit. Dan menurutnya, jika dia menyinggung keluarga besar lainnya, maka tidak ada tempat baginya untuk berpijak. Terus terang, ketika Anda mencapai posisi ini, Anda memiliki pengaruh. Jika seseorang secara tidak sengaja membuat keributan tentang hal itu, hanya perlu beberapa menit untuk menjatuhkannya dari posisinya. Sekarang Li Tongzu tidak punya jalan keluar, dia siap bertaruh pada dirinya sendiri sebagai pembuat onar dan ingin mengambil risiko. Chen Feng mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, maksudmu kamu ingin berlindung denganku. Tetapi kamu juga harus tahu bahwa lelaki tua itu sudah meninggal, keluarga Chen sekarang dipimpin oleh kakak laki-laki tertuaku, dan aku juga telah dikeluarkan dari keluarga Chen, dan saya tidak berbeda dengan orang biasa. Mungkin bukan pilihan bijak untuk berlindung pada saya. Li Tongzu tersenyum dingin, dengan tatapan tajam di matanya, dan berkata, untuk orang seperti saya yang tidak memiliki dukungan, satu-satunya cara saya bisa pergi adalah karena orang lain tidak mau pergi. Meskipun perjalanan saya adalah pertaruhan besar, itu juga merupakan takdir yang tidak dapat saya pilih. Bab 32. Sudut mulut Li Tongzu bergerak-gerak dan dia tersenyum pahit, wajahnya yang anggun penuh kusut. Ada juga sedikit perlawanan yang tercampur. Meskipun ia tampaknya berada dalam posisi tinggi, tidak ada yang tahu berapa banyak kesulitan yang ia alami selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu sudah berapa kali martabatnya diinjak-injak dan senyumannya harus hilang. Hanya karena dia tidak memiliki latar belakang atau dukungan yang nyata, dia berjalan di atas es tipis. Sekarang, dia ingin bertaruh pada dirinya sendiri, mempertaruhkan segalanya. Entah naik ke surga atau hancur berkeping-keping. Meskipun insiden Tianshui 3 tahun lalu diblokir sepenuhnya, beberapa berita masih menyebar. Kamu, Chen gila, jatuh dari yang maha tinggi ke bumi. Belum ada berita tentangmu dalam 3 tahun terakhir, meskipun aku tidak tahu tentangmu. Kemana saja kamu pergi, tapi menurutku pasti sulit. Pertemuan antara Wang Junjun dan kamu beberapa hari yang lalu juga menyadarkanku bahwa kamu telah datang ke Qinxi. Saya percaya pada visi saya sendiri. Tidak mungkin orang sepertimu bisa menjadi orang biasa. Bagi semua makhluk hidup, kembalinya dirimu pasti akan membawa kebencian, dan itu akan membalikkan keadaan di Qinxi. Legendamu membuatku percaya bahwa kamu memiliki kemampuan ini. Bagi saya, hanya kekacauan yang dapat memiliki peluang, dan hanya spekulasi yang dapat memiliki peluang. Sebagai imbalannya, saya ingin mempertaruhkan hidup saya pada Anda. Mendengarkan kata-kata berapi-api Li Tongzu, Chen Feng tidak tergerak dan sangat tenang. Dia menatap mata Li Tongzu dengan tajam, mencoba membaca pikiran pria ini, tetapi menemukan bahwa kecuali sedikit keinginan yang ekstrim, dia tidak dapat melihat apapun yang menarik. Ini adalah orang yang tidak mudah dikendalikan. Chen Feng berpura-pura terkejut dan berkata kepada Li Tongzu, kamu tidak penakut, dan kamu bahkan sedikit gila. Dengan statusku saat ini, banyak orang menghindariku, tetapi kamu berani bertaruh padaku. Apakah kamu tidak takut, akan musnah bersamaku? Setelah jeda, dia melanjutkan, kamu harus tahu bahwa setiap musuhku memiliki kemampuan untuk menimbulkan masalah, dan sekarang aku hanyalah seorang pengantar makanan. Jika kamu berlindung di dalam diriku, kamu sebaiknya melihatnya. Sanjung saja kakak tertuaku, dan mungkin suatu hari dia akan memikirkanmu dan membantumu. Ini akan jauh lebih berguna daripada berlindung padaku. Mata Li Tongzu tegas, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah muak. Lihatlah dengan dingin dan tidak ingin melihat wajah orang lain lagi. Menurut pendapatku, orang-orang yang berada di atasku jauh lebih tidak dapat dipercaya daripada kamu. Kamu sangat percaya padaku? Chen Feng bertanya balik. Sambil tersenyum masam, dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, tidak, apa yang baru saja kamu katakan itu benar. Hampir tidak ada harapan untuk bertaruh padamu. Tapi, aku lebih percaya padamu, karena aku percaya kamu dan aku memiliki hal yang sama perasaan, yaitu kehangatan dan dinginnya dunia yang kejam ini. Hanya dengan perasaan yang sama kita dapat memahami satu sama lain. Juga, aku menganggap kali ini sebagai pertandingan terakhir dalam hidupku. Karena ini adalah yang terakhir kalinya, aku tidak akan lagi konservatif dan memberi tekanan pada Anda. Jika saya gagal, reputasi saya akan hancur, tetapi begitu saya berhasil, saya akan melewati gerbang naga dan memiliki masa depan yang cerah. Wajah Chen Feng masih tenang dan tenang, tapi dia sedang berpikir dengan hati-hati di dalam hatinya. Pernyataan tiba-tiba Li Tongzu sebenarnya di luar dugaannya. Dia awalnya ingin mengaduk air berlumpur Qinxi sedikit demi sedikit, dan kemudian menjungkir balikan seluruh Qinxi, membuktikan bahwa dia masih orang gila yang maha kuasa.
Pada saat itu, mereka yang menduduki posisi tinggi di Qinzi harus membuat pilihan. Haruskah Anda berdiri di sisinya dan mendukungnya kembali ke Yanjing untuk mencari keadilan, atau haruskah Anda memilih untuk menghadapinya dan mengungkapkan ketulusan Anda kepada orang-orang di Yanjing? Setiap orang yang mengetahui tentang insiden Tianshui harus membuat pilihan. Dan sekali pilihan sudah dibuat, mereka yang menentangnya harus dihancurkan. Namun, ini semua hanyalah cerita untuk lain hari. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil bagi siapapun untuk menentukan pilihan. Kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu, perlahan-lahan mendapatkan pijakan di Qinzi, dan mengukir dunia untuk diri kita sendiri. Level Li Tongzu jelas tidak tinggi, dan dia hanya tahu sedikit tentang insiden Tianshui. Penyelarasan tiba-tiba orang ini dapat dikatakan telah melanggar rencana awal Chen Feng. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, jika orang yang begitu kuat membuat pilihan, itu pasti akan membawa kejutan besar bagi seluruh Qinzi. Bab 33. Saya akan mempertimbangkan apa yang Anda katakan. Chen Feng akhirnya berbicara, tetapi memberikan jawaban yang ambigu. Lebih baik membangkitkan selera pihak lain terlebih dahulu dan tidak menyetujuinya dengan gegabah, yang sepertinya agak membuat cemas. Li Tongzu, yang selalu cemas, tersenyum. Menurutnya, ini sudah mewakili persetujuan Chen Feng. Jika kamu mengatakan ini, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu, tapi, Li Tongzu tiba-tiba berpikir. Setelah mendengar ini, Chen Feng mengerutkan kening sejenak. Dia paling membenci ibu mertua dan bertele-tele, dan Li Tongzu jelas memiliki keduanya. Tampaknya ada beberapa keraguan. Setelah ragu-ragu sejenak, Li Tongzu berkata, meskipun saya sudah merencanakan ini, saya masih ingin memverifikasi kekuatan Anda dan melihat apakah Anda benar-benar seperti legenda, dengan kemampuan mencapai langit. Balikkan Yan Jingdu. Apa maksudmu? Tanya Chen Feng sambil menyipitkan matanya. Li Tongzu berkata tanpa ragu-ragu, perjudian besar ini sangat penting bagi saya. Ini menentukan hidup dan mati saya, jadi saya harus berhati-hati. Xian yang datang kepada saya hari ini. Saya mungkin sudah memahami masalahnya. Anda telah menyinggung dua orang sekarang. Keduanya memiliki kekuatan nyata. Saya akan meninggalkan sidik jari Anda dan memberi Anda waktu 3 hari. Jika Anda dapat menangani Yang Xian dan Tang Zhengfeng dalam 3 hari, saya akan mengenali kemampuan Anda. Sebaliknya, jika setelah 3 hari, jika Anda tidak dapat menyelesaikan Yang Xian dan Tang Zhengfeng, maka saya akan berpikir bahwa semua legenda Anda salah. Jika saya bertaruh besar pada Anda, saya mungkin juga menangkap Anda. Saya tidak hanya tidak akan putus dengan Yang Xian, tapi aku juga bisa memberikanmu kepada kakak tertuamu yang telah melakukan pekerjaan dengan baik. Hasilnya tergantung pada kemampuanmu. Setelah mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh Chen Feng menjadi suram. Wajahnya sangat dingin, dan matanya semakin dingin. Tahukah kamu? Saya telah hidup begitu lama, dan tidak ada yang berani berkomplot melawan saya, dan tidak ada yang pernah memberi saya pilihan, karena inisiatif untuk memilih selalu ada di tangan saya. Chen Feng menjabat tangan, dan borgol di tangannya langsung putus, tepat di tengah. Saya menyarankan Anda untuk tenang. Jika pembicaraan kita gagal, saya dapat membuat Anda tidak mungkin pergi dari sini lagi. Li Tongzu juga tidak takut dan menatap Chen Feng secara langsung. Tenang, aku selalu tenang, tapi kamu tidak tahu kualitasku yang lain, yaitu kegilaan. Chen Feng tiba-tiba mengambil langkah maju, dan ketika Li Tongzu tidak menjawab, dia menjambak rambut Li Tongzu dengan satu tangan dan dengan keras menggedor meja. Bang! Meja besi interogasi langsung penyok, dan Li Tongzu sedikit bingung. Benar saja, kamu cukup gila. Kamu pantas disebut orang gila. Petik 2. Setelah Li Tongzu pulih, kepalanya masih ditekan di atas meja oleh Chen Feng. Tapi dia tidak marah, tapi tertawa keras, aku membiarkanmu memukulku. Tapi setelah pemukulan, jika kamu bertindak sembarangan, aku pikir aku akan kehilangan minat padamu. Chen Feng tidak membicarakan topik ini, hanya mengangkat topik. Dia mengangkat tinju dan berkata kepada Li Tongzu, tebak, jika aku memukulmu, kepalamu akan meledak. Li Tongzu menatap tinjunya sebesar karung pasir, tapi dia sangat tenang, jika kamu ingin bertarung, kamu bisa mencobanya, dan kamu akan tahu hasilnya. Baiklah, cobalah. Chen Feng menyempitkan mata dan membanting tinjunya ke bawah. Li Tongzu ini juga luar biasa, meski tinjunya semakin dekat, dia bahkan tidak berkedip. Melihat tinju Chen Feng hendak mendarat di kepala Li Tongzu, nada dering telepon yang jelas tiba-tiba terdengar. Chen Feng menghentikan tinjunya 1 inci dari kepala Li Tongzu,
menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, jawab teleponnya dulu, mungkin akan ada kejutan. Li Tongzu tampak tertegun, merapikan rambutnya yang berantakan dengan tangannya, lalu mengeluarkan ponselnya. Halo, Direktur Li, saya Tuan Yang, di mana Chen Feng? Bolehkah saya menemuinya sekarang? Nada suara Tuan yang agak aneh, yang membuat Li Tongzu menatap Chen Feng secara tidak sengaja. Apa yang kamu lakukan untuk menemuinya? Kita akan membicarakannya nanti. Ngomong-ngomong, Tang Zhengfeng ada di sini, tolong izinkan kami menemui Chen Feng. Li Tongzu sedikit bingung. Tidak ada kemarahan di hati Yang Xian. Nadanya, dan jelas sekali bahwa dia tidak melakukannya. Ini bukan tentang mengumpulkan pasukan untuk meminta rasa bersalah. Dia berpikir dalam benaknya, dan kemudian melihat wajah Chen Feng yang tersenyum, dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Bab 34. Juga di ruang interogasi, ketika saya melihat Chen Feng lagi, tidak hanya Tang Zhengfeng, tetapi Yang Xian yang tampak agresif jauh lebih patuh. Mereka berdua berdiri tegak, dengan senyuman di wajah mereka, terlihat sangat malu. Li Tongzu memandang kedua orang itu dengan sedikit terkejut. Putranya diintimidasi sedemikian rupa, kenapa kedua orang ini bisa tidak marah pada saat yang bersamaan? Lihatlah Chen Feng lagi, duduk malas di bangku, menyilangkan kaki dan tersenyum nakal. Mau tak mau dia merasakan kedutan di hatinya, dan dia mungkin mengerti apa yang sedang terjadi. Orang gila ini layak mendapatkan reputasi legendarisnya. Li Tongzu berpikir dalam hati dan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Chen Feng telah mengantisipasi hasilnya ketika atau sebelum insiden itu terjadi, dan menyelesaikan Yang Xian dan Tang Zhengfeng. Dan dia dengan konyolnya memberi Chen Feng waktu 3 hari untuk menguji kekuatan Chen Feng, yang sungguh bodoh. Namun, ini juga menunjukkan bahwa Chen Feng, seorang pria yang tampak kesepian, sebenarnya memiliki potensi energi yang sangat besar, setidaknya jauh lebih besar dari yang dapat dia prediksi sekarang. Dengan cara ini, peluang memenangkan pertaruhan ini akan sangat meningkat. Apa yang dilakukan dua orang besar itu di sini? Saya tidak punya waktu tambahan. Saya masih harus diinterogasi. Chen Feng tersenyum tanpa bahaya. Mendengar ini, Yang Xian mengubah sikapnya sebelumnya dan berkata kepada Li Tongzu, Ketua Li, biarkan Tuan Chen segera pergi, itu semua salah paham. Tang Zhengfeng juga mengangguk setuju, ya, itu semua salah paham, salah paham. Kalian semua di sini, saya, seorang penjahat, tidak dapat dikurung selama 10 atau 8 tahun. Kata Chen Feng berpura-pura sedih. Tang Xiong buru-buru berkata, Tuan Muda Chen, bagaimana Anda bisa menjadi orang berdosa? Anda adalah orang yang sangat baik. Anda semua salah paham. Yang Xian meminta maaf dengan canggung dan mengangguk. Wajah jelek kedua orang itu membuat Li Tongzu sangat menghina. Dia sengaja berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi dan bertanya pada Yang Xian, Ketua Yang, apa yang terjadi? Jangan tanya dulu. Yang Xian mengedipkan mata pada Li Tongzu, lalu berkata dia tersenyum dan berkata kepada Chen Feng, Tuan Chen, kami terlalu buta untuk mengenali Taisan. Tolong jangan ingat kesalahan penjahat. Petik 2. Tang Zhengfeng menyesuaikan kacamatanya yang berbingkai emas dan berkata sambil tersenyum, putraku harus dikontrol dengan ketat. Jika Tuan Chen tidak bisa mengatasi amarahnya, dia bisa membunuh bocah itu kapan saja. Saya hanya berharap Tuan Chen bisa mengatasi amarahnya. Li Tongzu berhenti berbicara dan hanya menyaksikan kedua pria itu memohon belas kasihan. Kalau begitu bawa Tang Xiong kemari dan aku akan membunuhnya. Chen Feng menatap kuku jarinya dan mengikuti kata-kata Tang Zhengfeng. Ini. Tang Zhengfeng tiba-tiba tampak malu, kata-katanya hanya sanjungan, tapi dia tidak menyangka akan dianggap serius oleh Chen Feng. Tingkah laku jenderal ini membuatnya tak bisa berkata-kata. Chen Feng mengangkat bahu dan berkata, saya orang yang sangat serius. Saya akan percaya apapun yang Anda katakan. Anda bilang Anda ingin membawa putra Anda ke sini sehingga saya bisa memukulinya sampai mati untuk menenangkannya. Anda meminta saya untuk membawanya, tapi kamu menolak. Sepertinya tidak ada ketulusan sama sekali, jadi cepat pergi dan jangan buang waktu semua orang. Tang Zhengfeng mengertakkan gigi, terlihat jelek, dan berkata dengan malu-malu, saya telah melebih-lebihkan. Selama Tuan Chen membiarkan saya dan anak saya pergi, saya akan menyetujui apapun kecuali hidup kami. Dalam hidupnya, dia tidak pernah sangat rendah hati pada seseorang, dan mohon ampun. Alasan utamanya adalah putranya juga telah ditangkap, demi putranya, dia akan merelakan wajah tua ini. Bagaimana denganmu? Chen Feng tidak menjawab, tetapi bertanya pada Xian Yang.
Seperti seorang siswa yang dipanggil untuk menjawab pertanyaan di kelas, Yang Xian tertegun dan dengan cepat menjawab, saya sama dengan kepala Tang. Selama Tuan Chen mengizinkan saya dan anak saya pergi, segalanya akan mudah. Dia telah diminta oleh orang lain sepanjang hidupnya, dan sangat tidak nyaman untuk meminta bantuan untuk pertama kalinya. Jika orang besar tidak memperingatkannya bahwa sesuatu mungkin jatuh ke tangan orang lain, dia tidak akan begitu pengecut. Chen Feng berdiri, menghisap rokok terakhirnya, lalu mematikan rokok itu dengan ibu jari kanannya. Dia menjentikkan puntung rokok dengan dua jari tangan kanannya dan mendaratkannya di kaki Yang Xian dan Tang Zhengfeng. Keduanya terkejut saat mengetahui bahwa borgol di tangan Chen Feng sebenarnya terlepas di tengah. Bab 35. Saya melihat Chen Feng menyipitkan matanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin. Dia mencibir, kalian berdua pelacur tak tahu malu, beraninya kalian datang memohon belas kasihan. Kalian menindas orang lain dan membiarkan putra kalian melakukan apapun yang kalian inginkan. Jika saya adalah orang biasa hari ini, apakah saya akan dipukuli sampai mati oleh Anda dan memiliki tidak ada tempat untuk ganti rugi? Sekarang kamu tahu kamu takut setelah kamu menendang pelat besi. Pada level kamu, aku tidak memandang rendah kamu, kamu tidak menarik minatku sama sekali, tetapi kamu bersikeras untuk menabrakku, kamu benar-benar pelit. 1000 kematian tidak akan cukup. Orang-orang malang itu ditindas olehmu. Bahkan tidak ada tempat untuk meminta ganti rugi. Terutama Yang Wei, berapa banyak gadis tak berdosa yang telah dirugikan. Orang-orang seperti itu diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Sejujurnya, hari ini saya hanya ingin bersikap adil dan jujur dengan Anda semua. Saya tidak akan membiarkan Anda pergi dan memberitahu Anda apa jalan surga dan apa hukum raja. Kata-kata itu seperti tamparan di wajah, mengenai wajah Yang Xian dan Tang Zhengfeng. Kekuasaan membuat manusia bingung, tidak tahu lagi arah, menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain, dan menganggap dirinya pengendali takdir. Hari ini, semua rasa superioritas, seperti jubah mandi yang menutupi tubuhnya, tiba-tiba dilucuti oleh Chen Feng, mengungkapkan sisi paling memalukannya. Tang Zhengfeng membeku di tempat, tertegun dan merasa sedikit bersalah. Memang orang-orang seperti mereka sudah lama melupakan statusnya dalam jabatan tinggi, dan mereka layak untuk dibangunkan hari ini. Namun Yang Xian tidak tahu bagaimana harus bertobat, apalagi mengaku kalah, ia memiliki latar belakang yang kuat. Wajahnya berubah seram, dan dia mengubah sikap rendah hati tadi dan menjadi tegar. Dia berteriak dengan marah kepada Chen Feng, tidakkah kamu berpura-pura menjadi bangsawan, siapa di antara kita yang berbeda? Izinkan saya memberitahu Anda, saya telah menurunkan martabat saya untuk datang kepada Anda untuk memohon kepada Anda hari ini. Jangan berpikir bahwa Anda masih tuan muda kedua dari keluarga Chen. Kamu hanyalah anjing tersesat yang diusir dari rumahmu. Jika kamu berani melakukan apapun, hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah kematian. Aku akan membiarkanmu, Zhang Xinyan Jalang Bau itu, dan Zhang Shenghao semuanya mati dengan baik. Mendengarkan kata-kata Yang Xian, wajah Chen Feng langsung menjadi gelap. Kamu sudah sampai pada titik ini, dan kamu masih berani berteriak. Jika aku tidak menamparmu hari ini, aku tidak akan bisa meminta pertanggungjawabanmu atas apa yang kamu katakan. Chen Feng menyipitkan matanya dan berjalan menuju Yang Xian selangkah demi selangkah, dengan tatapan mematikan. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani menyentuhku, tahukah kamu siapa yang berdiri di belakangku? Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan mati. Yang Xian mundur ketakutan. Pria di depannya adalah orang gila. Hei, ada seseorang di belakangmu. Aku ingin melihat apakah aku memukulmu sampai mati hari ini. Menurutmu apa yang bisa dilakukan orang di belakangmu padaku? Kata Chen Feng dingin. Direktur Li, biarkan seseorang segera menangkapnya. Yang Xian, dengan panik, meminta bantuan Li Tongsu. Hari ini, jika Yang Xian dan Tang Zhengfeng bisa datang memohon belas kasihan, ujian Li Tongsu terhadap Chen Feng sudah berakhir. Dia sudah memutuskan untuk memasang taruhannya pada Chen Feng dengan segala cara. Dalam hal ini, Yang Xian, teman cuaca cerah ini, dapat ditinggalkan sepenuhnya. Li Tongsu berkata dengan dingin, Ketua Yang, saya tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Mendengar ini, Yang Xian tertegun sejenak, dan kemudian berteriak pada Li Tongsu, kamu orang yang tidak tahu malu, berani putus dengan saya. Apakah Anda ingin melewati saya? Kakak ipar, lanjutkan saja dan bermimpi. Anda, benda yang belum dipromosikan selama 1000 tahun ini, tunggu kematian. Li Tongsu tiba-tiba menjadi murung dan berteriak, Tuan Yang, diam.
Kata-kata Tuan yang menyengat. Kompleks inferioritas terdalam di hatinya. Chen Feng menjadi tertarik. Tampaknya Li Tongzu menyukai Yang Xian dan ingin mengandalkan Yang Xian untuk terhubung dengan beberapa keluarga besar dan orang-orang berkuasa untuk membuka jalan baginya. Dengan cara ini, sebenarnya ada peluang besar di belakang Tuan Yang. Guk guk guk. Saat dia penasaran, ponselnya berdering. Saya mengeluarkan ponsel saya dan melihat itu adalah nomor yang tidak dikenal. Mulut Chen Feng sedikit melengkung, panggilan ini datang pada saat yang tepat. Siapa orang buta yang menunda saya memukuli seseorang? Dia menjawab telepon dan berkata dengan santai. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.